Oh, transisinya kok nggak fit. Oh, Minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai teman Sana Sama Tis. Oh, oke. Ini kayaknya konten udah lama banget sih nggak ada di channel YouTube-nya Sana Sama. Sekali buka langsung tampilannya kayak gini. Oke semuanya, halo. Kabar kalian gimana? Semoga sehat selalu. Rezekinya dilancarin ya. Semoga masih bisa stay di channel YouTube-nya Sana Salma kalian ya. Dan ya, karena Sana masih dalam masa hiatus, jadi nggak bisa live streaming dulu. Dan untuk konten videonya juga mungkin jarang-jarang Sana bisa membuat videonya. Jadi kalau ada waktu yang cukup Sana maratonin gitu aja mungkin. Kalau stok videonya habis ya kalian nunggu lagi sih. Jadi kayak gitu ya, karena lagi sibuk banget bagi waktu sama yang lain sama pendidikannya Sana kayak gitu. Dan di video kali ini tuh balik lagi ke rutinitas channel YouTube-nya sama-sama seperti biasa, yaitu reaction sama pembahasan manga plus by Spesial. Sebenarnya ada satu hal yang pengen Sana bahas, tapi karena periodenya udah kelar juga, ini Sana perlu ngumpulin data dan informasi terkait Manga Plus by Spesial yang kerjasama langsung dengan Webtoon dan Kakao Web untuk melakukan survei kepada semua para pembacanya terkait website ilegal untuk membaca komik. Jadi kayak gitu. Itu kemarin isi surveinya dari akhir Agustus sampai tanggal 4 September kalau nggak salah. Sana juga udah ngisi survei saat itu. Ya, bener-bener semua pembaca yang ngisi survei rasanya pasti kayak interogasi sih. Soalnya memang kita nggak nyebutin nama, tapi kita nyebutin usia. Usiamu berapa? Kemudian pengeluaran juga. Aku agak bingung sih. Aku agak bingung loh kok ditanyain pengeluaran kenapa nih kayak gitu kan. Pengeluaran per bulannya berapa ditanyain kayak gitu. Ada rentangnya dapat yang murah-murah sampai yang paling mahal juga. Kemudian isi surveinya itu juga baca manga atau komik di platform legal itu di mana aja kayak gitu. Tapi karena ini Sana ngisi surveinya dari Manga Plus by Sweisha, jadi Sana ngekliknya Manga Plus by Sweisha sama Webtoon kayak gitu. Kalau Kakao Page Sana masih jarang sih. Terus yang paling unik dari isian survei itu adalah kita dikasih beberapa pertanyaan interogasi yang cukup agak mengerikan ya. Yang pertama adalah apakah kita pernah mengunjungi web ilegal untuk baca komik kayak gitu. Dan pilihannya adalah tidak pernah, jarang, sering. Kalau Sana sih ya nggak sesering itu sekarang ya, alhamdulillah karena udah disupport langsung sama Manga Plus by Sweisha, beberapa komik-komik yang Sana inginkan itu udah ada di situ meskipun masih pakai bahasa Inggris kayak gitu. Tapi juga ada komik yang harusnya dari Sweisha yang bisa terbit di Manga Plus by Sweisha juga untuk server internasional itu nggak dirilis gitu loh. Jadi ya akhirnya Sana milihnya jarang sih ya, bukan sering ya. Lalu di bawahnya dikasih pertanyaan juga, no. Kenapa Anda memilih untuk baca komik atau manga secara ilegal gitu? Nah itu pilihannya juga banyak, disuruh paling nggak milih 3 kayak gitu. Ada pilihannya yang masih Sana ingat adalah karena update-nya lebih cepat daripada di website resmi official gitu, ada yang gitu. Ada juga pilihannya yang berupa karena tidak tersedia bahasa yang sesuai dengan bahasa negara saya, itu ada. Kemudian karena ada lagi pilihannya karena lebih lengkap di ilegal daripada di versi official, ada yang pilihannya gitu. Ada lagi juga pilihannya karena apa lagi ya? Karena gratis, tidak berbayar, ada yang gitu. Kemudian ada lagi karena alasannya banyak pokoknya. Banyak benar diinterogasi dan kita disuruh pilih 3. Jadi Sana milihnya karena keterbatasan bahasa, karena gratis,
Kemudian karena di versi Manga Plus nggak ada judulnya itu yang Sana cari kayak gitu. Itu sih. Kemudian pertanyaan, jikalau ingin membaca komik dan manga, Anda memilih untuk lewat gratis atau berlangganan kayak gitu. Itu disuruh milih salah satu sih. Aku milih yang gratis tentunya gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, kalau misal ada pilihan untuk melakukan berlangganan, Anda memilih harga yang berapa? Sana milih harga yang paling murah sendiri, yaitu $1 emang. Tapi habis itu sana mikir, kok $1 ya, jahat banget aku. Tapi kalau dilihat dari sana tadi ngeklik pengeluarannya berapa per bulan, akhirnya sana milih yang $2 kayak gitu. Jadi kayak gitu. Ya masih murah ya, hitungannya emang gimana lagi guys kayak gitu. Itu sih, apalagi ya pertanyaannya. Oh yang cukup bikin takut sebenarnya, tapi sana juga pengen ngomong gitu istilahnya. Kita dikasih pertanyaan, disuruh ngisi tulisannya, jadi nggak milih tapi disuruh ngisi. Pertanyaannya adalah, kalau Anda terkadang atau sering mengunjungi website ilegal, bolehkah disebutkan website ilegal baca komik mana yang Anda gunakan kayak gitu. Dan sana, tapi sebenarnya itu nggak wajib sih. Tapi nggak wajib sebenarnya, bukan isian wajib, tapi sana pengen nulis, tapi sana bingung nulis. Aduh, ada ya, sana kadang sering buka juga website ilegal memang. Itu karena masalah bahasa, karena masalah bahasa, yang kedua karena nggak dirilis di Manga Plus by Shueisha gitu di websitenya ini, padahal itu komik rilisan Shueisha gitu. Terus kemudian karena penerbit lain dari Jepang itu nggak membuat website officialnya juga, kayak kita bisa sebutkan Kodansha juga nggak membuat website official secara internasional seperti ini. Kemudian dari Square Enix juga ada beberapa komik kan rilisan Square Enix juga kayak gitu, nggak membuat website resmi official seperti ini. Kemudian ya beberapa penerbit dari Jepang juga nggak melakukan hal yang sama seperti Shueisha seperti ini. Jadi ya makanya sana milih website ilegal gitu loh kadang. Itulah alasan sana. Jadi kalau menurut pendapat sana, apa yang mereka lakukan, terutama apa yang Manga Plus lakukan ini, bekerja sama dengan webtoon line sama Kakao Page, itu hal yang bagus ya. Sana nggak menyalahkan mereka karena memang ini untuk menegakkan hak dan kewajiban dari para penulis cerita, terutama ya para autor, mangaka, konten kreator dari komik juga kayak gitu. Jadi ya itu adalah hal yang bagus. Itu tidak mengancam kita sebenarnya, tapi mengancam website ilegal kita. Jadi makanya sana sering ngomong di live stream, ketika kita bahas anime atau manga, terus kemudian kalian tahu beberapa judul dan kalian nonton atau baca beberapa judul itu dari website ilegal, please jangan disebutin di live chat. Apalagi disebutin secara lisan, sana pun juga menahan-nahan. Jadi ya untuk melindungi komunitas kita ya istilahnya kayak gitu. Jadi kalau mau share website ilegal untuk baca manga maupun nonton anime, biasanya sana akan saranin lewat DM aja ya, lewat Discord, Twitter, atau Instagram gitu. Atau yang mau tanya mungkin, Kak Sana kemarin baca komiknya ini di official nggak ada, nonton bacanya di mana ya? Nah itu boleh DM aja ya, jangan di komentar. Berat sana kalau di komentar, di DM aja gitu. Jadi sana bisa ngasih tahu kalau lewat DM kayak gitu. Jadi kita ya emang ya namanya pembajakan pasti akan melukai autor, mangaka dan sebagainya. Kemudian tingkat surveinya juga pasti akan tidak akurat seperti sebelum tahun 2010. Sebelum tahun 2010, di mana sebenarnya komunitas anime di Indonesia itu sangat besar, tapi karena sayangnya masih nonton anime lewat TV. Kemudian nggak ada platform legal yang bisa nayangin anime yang berlangganan murah kayak gitu. Jadi rata-rata pada nonton ilegal. Kemudian ketika terjadi survei, Indonesia itu tidak terdeteksi yang menyukai anime. Padahal secara nyata komunitasnya itu besar, tapi tidak terdeteksi yang memang mensupport anime, mensupport mangganya seperti itu. Jadi ya itu tadi datanya jadi nggak valid. Jadi ya usahakan kita tetap
lewat jalur legal ya guys ya, biar eksistensi kita itu apa istilahnya, diakui oleh dunia kayak gitu. Ya meskipun kita masih sering buat ke ilegal kayak gitu, tapi tolong yang ilegal jangan dibanggakan, itu buat jalur pintas kita aja gitu ya, kalau saran dari sana. Apa yang dilakukan oleh Manga Plus, Baiswesya, Webtoon, sama Kakao memang itu hal yang baik. Itu hal yang baik untuk menjaga, apa ya istilahnya, menjaga nama baik, menjaga hak cipta, dan sebagainya. Karena memang, iya karya seperti ini itu ditampilkan ke kalian, ditunjukkan ke kalian itu nggak gratis guys, kayak gitu. Jadi usahanya banyak, modalnya banyak, jadi memang mereka juga pengen modalnya balik kayak gitu, dan juga pengen apresiasi yang nyata kayak gitu. Jangan cuma lewat ilegal ya bakalan sakit hati guys kayak gitu. Apalagi kalau kita membanggakan website ilegalnya. Jadi ya bolehlah kita simpan website ilegalnya kayak gitu, tapi tolong jangan disombongin, dibanggakan ya. Kasihan para pelaku karya di sini gitu, mereka akan sakit hati. Ya sama kayak Sana gitu. Sana secara official ngupload novel Sana, officialnya hanya di hilang suaranya. Hanya di Webtoon, Neobook sama Vizo, yang lainnya belum. Kalau tiba-tiba Sana ada yang ngomong Sana, atau mungkin Sana menemukan, loh kok rilis di web novel lain selain Webtoon, Neobook sama Vizo, wah itu berarti nggak izin itu hak ciptanya nggak boleh ya. Sana belum ke sana kayak gitu, wah itu bahaya. Sana jelas sakit hati yang jelas ya, meskipun Sana sebenarnya membagikan karya Sana ke kalian di online itu secara gratis juga, tapi kalau ketahuan ada yang nge-copy dan nyebarin di website yang lain gitu, ya sakit hati Sana, gimana ya, kayak gitulah istilahnya ya. Jadi ya saling menghargai aja, hal seperti itu juga nggak bermasalah meskipun kita jadi terinterogasi itu ya kita ikutin aja. Meskipun juga ada website yang udah website anime yang udah ditutup karena mendapat ancaman secara langsung. Ancamannya itu langsung hukuman ya, bisa dibilang bisa diajukan kepada pengadilan. Jadi ya mereka memilih untuk sementara kita tutup aja dulu ya, gitu kayak gitu. Jadi emang ya selamat berjuang guys, memang ya mempertahankan komunitas itu memang susah untuk kita dan mereka juga. Jadi ya seperti itulah. Oke, pengantarnya itu doang. Jadi video kali ini Sana mau baca Kaiju nomor 8. Tapi ini tampilan awal Manga Plus Baiswesya-nya kayak gini ya. Ini kita bahas kapan-kapan aja. Sana tadi sempat lihat soalnya bagus. Tokoh utamanya sayangnya ini bukan shonen ya. Tokoh utamanya bapak-bapak ya. Mungkin seumuran sama Kafka kali. Kafka belum nikah, tapi ini udah nikah. Jadi kenapa Sana jadi menyukai cerita yang shonennya udah shonen usia udah di atas 30? Nggak yang bocil-bocil, agak susah nih apa model tema cerita yang shonen sekarang yang bocil-bocil terpajaan itu kurang begitu Sana minati sih ya malahan. Oke. Video kali ini Sana mau lanjut Kaiju nomor 8 yang sepertinya udah telat banyak banget ini Sana. Terakhir di channel YouTube-nya Sana Sama itu reaction nomor 109 dan ini udah telat tenggelam. Ini udah 112. Jadi untuk reaction 110 Sana udah screenshot sih ya. Di tempatnya Sana sendiri. Iya, Sana udah screenshot Sana save, Sana screenshot sendiri. Ini untuk Sana sendiri, jadi nggak untuk kalian. Sana nggak akan nge-share ini. Kalian harus baca sendiri di Manga Plus Baiswesya, atau mungkin karena di sini nggak ada ya. Kalau mau baca di sini harus versi bahasa Inggris, biar kelihatan. Kalau versi bahasa Indonesia dibatasin. Jadi karena udah terlambat Sana bahasnya, sebenarnya Sana udah baca, tinggal kita bahas aja. Ini secara maraton, jadi video kali ini untuk 110, video berikutnya 111, kemudian langsung lanjut sampai yang versi terbaru, yang chapter terbaru yaitu 114. Ada hal-hal yang perlu kita bahas dan itu menguak beberapa teori yang terjadi di chapter 40-an sampai 50-an. Itu kan banyak banget ya hal yang perlu dibahas sama Naoya Matsumoto. Dan ini udah chapter 100-an udah mulai panas ceritanya kayak gitu. Semoga aja bisa
bertahan sampai chapter 200 ya. Noyamatsu tuh jangan singkat-singkat amat ceritanya. Jadi yuk kita mulai baca dan reaction untuk chapter 110 yang sana simpan. Ini kebalik ya. Ini bentar. Yang sana simpan di drive sana untuk di reaction sama kita bahas. Tapi karena ini udah sana simpan di drive, sana nggak akan bagi ke kalian juga, berbahaya. Nanti sana kena pelanggar, bukan pelanggar, iya sih bener, nanti bahaya bagi sana. Jadi yang jelas ini bakalan sana simpen dan sana akan tutupin. Bentar, tutupan mana tutupan? Tunggu ya. Aku kok belum nyiapin tutupannya sih. Mana ya? Mah. Bentar, tunggu. Aku tata dulu tutupannya. Color correction segini. Wait. Iya. What? Terus segini ya? Ya udah segini aja. Oke. Jadi ini 110 ya. 110 yang sana udah simpen keburu hilang di Marketplace. Termasuk 111 juga. Jadi ya ini kondisinya setelah 109 di mana Kafka dan Mina akhirnya bisa berkarat bersama, guys. Perlu waktu yang lama. Jadi iya, akhirnya kita berdua akan menumpas habis para monster bersama-sama. Iye, om. ini Kafka umurnya 32 tahun, tapi Mina umurnya masih 26 harusnya ini ya. Masa harusnya masih 26 ya sih? Aku yang lupa. Atau 28. Aku lupa ya. Tapi yang jelas, iye, akhirnya mereka berdua bisa bertarung bersama ya, melawan Kaiju nomor 9 yang telah gatai atau menyatu dengan Kaiju nomor 2 yang di dalamnya ada bapaknya Kikoru kayak gitu. Dan mereka benar-benar bersiap ya di sini saatnya untuk mengukir langkah pertama demi mewujudkan janji. Iya. Ya kita mulai. Dan ya asli udah siap semua ini. Akan kita habisi monster nomor 9 dan semuanya pun jadi tahu akhirnya di sini Kafka bisa berbangga diri, bisa bertarung bersama Mina meskipun ini situasi yang sangat berbahaya sebenarnya. Penuh beresiko ya. Boss battle ya di sini meskipun rasanya kayak belum final juga, tapi ini udah boss battle banget melawan nomor 9 yang gatai bergabung dengan nomor 2 kayak gini. Termasuk juga bocil kematian yang pertama kali pernah diselamatin sama Kafka juga melihat adegan ini kayak gitu. Lalu wah udah dimulai di sini pertarungannya. Bagus itu epic banget. Sana juga udah baca ini meskipun belum dibahas ya. Jadi di sini sana akan langsung baca cepat, langsung kita bahas-bahas aja. Terus aku hanya 2 punya jurus lagi. Ya ini di chapter sebelumnya. Jadi Kafka jelasin ke Mina memang tinggal 2 jurus modifikasi lagi yang diajarin sama Hoshino ya. Yang belum diketahui oleh nomor 9. Jadi bagaimanapun caranya memang Kafka harus cari peluangnya gitu. Kalau bisa mengalahkannya sebelum dia berhasil mempelajari jurus itu, maka kemenangan ada di tangan kita. Tapi kalau dia sampai berhasil mempelajarinya, ya susah gitu. Kita nggak ada cara lain gitu kan. Dan Kafka juga udah kehabisan jurus kayak gitu. Hanya Mina bilang, aku paham, aku akan membantumu dari jauh sembari menangkis perisainya. Oke. Sementara itu, kau harus mengerahkan semua kekuatanmu untuk menghancurkan tubuhnya dalam satu serangan. Itu yang susah. Tiba-tiba bisa punya perisai
Kafka itu yang agak-agak ya. Perisai kayaknya nomor 9 nggak punya perisai sih kalau menurut sana. Kemungkinan itu perisai dari nomor 2 kalau menurut sana sih. Jadi di sini pas banget di mana nomor 9 bergabung dengan nomor 2. Nomor 9 itu petarung jarak jauh karena mengandalkan ya kayak semacam tembakan-tembakan yang keluar dari jarinya itu. Kemudian nomor 2 itu petarung jarak dekat. Pakai pukulan-pukulan tinju-tinjuan gitu. Jadi ini memang rasanya meskipun kelihatan secara visual 1 lawan 2, tapi ini sebenarnya 2 lawan 2 gitu loh. Imbang. Mina bisa menyerang apa ya istilahnya serangan jarak jauh dari nomor 9 juga, dan Kafka bisa menyerangnya untuk serangan jarak dekatnya juga. Emang epic duo sebenarnya kalau jadi anime ini mah. Tapi lama. Untuk target animenya season 2-nya masih 2025, dan itu pun untuk season 2-nya mungkin ngambil 2 arc dulu, yaitu arc perjuangan Kafka yang ada di regu nomor 1, ya regu pertama sampai apa ya kira-kira, aku bingung. Sampai persiapan sebelum ini sih, sebelum pertarungan final melawan nomor 9. Nah, kenapa rasanya cepet banget ya jadinya kalau jadi anime beneran dah. Tapi yang bikin aku penasaran di sini ada beberapa scene di mana sebenarnya para kaiju itu bisa kayak melontarkan ledakan ya yang keluar dari mulutnya gitu. Ya ini kaiju nomor 9 kenapa bisa ngeluarin kayak semacam mau nembak. Kayak tahu gak sih kalau yang di Naruto ngeluarin Bitsudama kayak gitu lah. Pokoknya kayak gitulah, keluar dari mulutnya kayak gitu. Jangan-jangan Kafka bisa kayak gitu kan, aku juga nggak tahu. Tapi setiap kali para monster ini mau mencoba mengeluarkan itu, kita nggak tahu kekuatannya bakalan sebesar kayak apa. Itu sering banget digagalkan. Tapi kalau nggak digagalkan memang berbahaya berarti kan ya. Kemudian di sini ditunjukkan kalau Mina Ashiro itu model serangannya jadi luar biasa emang. Epic duo sama Kafka ya, sampai disebut sebagai seolah Komandan Ashiro menunjukkan sisi lain dari dirinya. Ya ya motivasinya makin meningkat ya, udah ada alasan untuk tetap stay gitu, untuk tetap bertarung bersama dengan bilangnya mungkin sahabat ya, tapi bagi Kafka mungkin ya rasa suka, masa ya sampai seumur segitu cuma sahabat, tapi ya nggak tahu sih, agak susah nih, ini pertemanan apa persahabatan atau percintaan belum jelas. Yang jelas memang ya teman masa kecil kayak gitu. Ya keadaan bisa lebih berubah ya di sini memang, tapi belum begitu meyakinkan di chapter ini bisa benar-benar datang kemenangan apa enggak. Tapi di sini beneran Kafka pun juga bisa se-epic itu untuk melawan nomor 9 setelah dibantu oleh Mina ya. Bisa menghindari jurus dari nomor 9 sebagainya. Yang unik adalah tiba-tiba di sini nomor 9 mengeluarkan serangan yang nggak ada di data manapun. Jadi nomor 9 kan memang suka melontarkan kayak semacam peluru kayak gitu. Tapi di sini bukan peluru, kayak semacam bom yang dilempar dari ekornya gitu loh. Beda bukan peluru, ini bom ini. Kalau biasanya kan kayak nembakin sesuatu peluru kayak gitu, ini berupa bom yang keluar dari ekornya. Sampai ada dialog di sini itu bukan serangan milik nomor 9 maupun nomor 2 gitu. Serangan itu tidak ada dalam data. Jadi Mina jadi teringat kondisi di mana dia mau diserap sama nomor 9 yang tiba-tiba tahu banyak monster kayak gitu, akhirnya ngomongin ke Kafka. Aku sempat lihat begitu banyak monster dalam tubuh nomor 9. Jadi tidak tahu apa itu sebenarnya, tetaplah waspada. Pasti dia masih menyembunyikan sesuatu gitu. Buat yang udah baca sih chapter terbaru, hal seperti ini jadi mengerikan. Jadi ya emang merinding ya kalau baca ulang lagi dari awal. Akhirnya diserang terus, nggak ada jeda untuk berhenti, diserang terus, tapi akhirnya di counter. Jadi setelah terpojok mungkin ya, setelah terpojok nomor 9 akhirnya mengcounter serangan dari Kafka dan Mina sampai Mina terhempas. Sebenarnya kalau manusia biasa pasti mati sih, tapi ini Mina Ashiro nggak mati ya. Dan Kafka sampai dihempasin dengan tangan besar dari kaiju nomor 9 memang. Aduh, kaiju nomor 2 mungkin aja itu yang megang ya. Pokoknya itulah menjadi satu tubuh kok. Ya.
ya serangan bertubi-tubinya ditahan, bisa ditangani gitu. Susah sih, masih belum cukup. Iya emang meskipun epic duo, emang cara bertarungnya memang epic duo Kafka sama Mina, tapi kalau dari segi pembaca melihat ini belum ada peluang apapun kayak gitu, emang nggak, ya terluka dikit sikunya gitu, koyak gitu siku nomor 9, tapi habis itu ya balik lagi kayak emang emang susah sih, ini terlalu OP juga. Aduh, tapi di saat semuanya udah terhempas, udah nggak ada cara lain, semuanya pada bingung apakah ada yang bisa dilakukan gitu, tiba-tiba Kafka bilang sesuatu hal yang cukup mencengangkan yang bisa dibuka untuk chapter 111, yaitu aku sama sekali tidak terkejut Monster nomor 9 bilang gitu tiba-tiba. Waktu itu saat menghadapimu bersama Komandan Narumi, kau bahkan mampu membuat kami tak berkutik. Itu momen dimana ketika penyelamatan bapaknya Kikoru ya, papanya Kikoru. Terus kemudian ya teringat kata-katanya Hosina. Rahasiakan hal ini dari anggota lain termasuk Komandan Shiro. Itu masalah yang jurus rahasia itu kan. Kemudian Kafka tiba-tiba di sini ada semacam plot twist yang bikin what? Kafka bilang teknik tinju adalah senjata rahasiaku yang bahkan tidak diketahui oleh Mina. Tapi, nah ini hal yang bikin aku sempet kepikiran sih. Aku masih punya senjata rahasia terakhir yang bahkan tidak diketahui oleh wakil komandan Hosina. Itu apaan gitu? Dan kok ada Narumi di sini? Ini bahkan di ruang pelatihan ya ini. Hancur. Ya, Pak. Yaitu tiba-tiba loh. Noh, ini nggak ada halaman yang terlewat kan yang dari ku screenshot. Semoga nggak ada sih. Iya, semoga nggak ada, tiba-tiba langsung keluar ini. Oh, kayaknya ada. Tapi nggak apa-apa. Yang intinya kayak gitu. Jadi pinjamkanlah kekuatanmu ini. Mau pakai mode berserk loh. Pakai mode berserk loh. Nah, ini halaman terakhir ya guys ya. Di halaman terakhir sana bisa kasih tahu ke kalian. Jadi iya, Kafka pakai mode berserk ya. Ya, ini yang bikin takut orang ya. Jadi iya, itu tadi Sana baca secara cepat karena sebelumnya Sana udah pernah baca. Kita bahas sedikit di sini. Jadi di chapter 110 ini mulai epic duo dari Mina Ashiro bersama dengan Kafka yang menjadi kaiju nomor 8 melawan kaiju nomor 9. Tapi emang selama sampai pertengahan halaman itu meskipun kelihatan epic duo dan wow menunjukkan sisi lain dari Mina, ada dialog seperti itu juga gitu, tapi nggak ada peluang yang bisa dimenangin gitu loh. Bahkan akhirnya kan Kafka sama Mina pun terhempas meskipun udah membuat serangan yang tak pernah, istilahnya kayak tak pernah berhenti gitu, serangan bertubi-tubi kayak gitu, tapi malah kalah akhirnya. Iya, meskipun Kafka belum mengeluarkan 2 jurus itu karena memang harus mendapatkan peluang terbaik ya untuk langsung menyerang ke inti tubuhnya kaiju nomor 9, akhirnya Kafka membuat sebuah keputusan yang di sini masuknya udah plot twist ya. Semacam plot armor yang cukup beresiko. Di sini plot armornya bukan plot armor yang bisa melindungi tokoh utamanya, ini bahkan beresiko bagi tokoh utamanya, yaitu Kafka yang mencoba langsung mengendalikan inner monster dari kaiju nomor 8. Si serangga terbang, si kumbang terbang itu yang dari chapter 1. Kalau kalian nonton animenya juga dari episode 1 yang bilang Mitsuki-ta ketemu gitu dong. Jadi iya, di sini momen epic di mana semua pembaca kaiju nomor 8, kalau kalian adalah seorang wibu veteran pasti langsung inget Naruto. Ya intinya ya namanya juga shonen, sekarang rata-rata pasti saling terinspirasi dari karya-karya sebelumnya. Ini pun mengingatkan Sana dengan momen di mana Naruto mencoba mengendalikan cakra dari Kyuubi atau Kurama. Tapi di sini perspektifnya berbeda. Kalau dari Naruto saat itu karena ini
masuk sana perspektifnya berbeda adalah usia mereka. Jadi usia dan kedewasaan keputusan mereka. Kelihatan sih perbedaannya ada di situ. Memang kok aspeknya sama, mengendalikan inner monsternya masing-masing. Tapi ini beda. Ini beda. Jadi di saat itu Naruto berhasil mengendalikan Kyuubi ya. Tapi kalau masih Kyuubi-nya dalam bentuk kebencian secara terus-menerus, kan Naruto selalu suka gagal untuk mengendalikan manifestasi dari wujud Kyuubi-nya. Gagal terus sampai akhirnya ya ekor 4 lah, ekor 5 melawan Pain kayak gitu. Jadi memang masih dikalutkan dengan kebenciannya kayak gitu. Baru bisa benar-benar ngendaliin setelah hal yang kebencian, hal menumpuk, kebencian yang menumpuk dari Kaiju dari Kyuubi itu benar-benar sudah hilang, yaitu di saat Naruto belajar mengendalikan Kyuubi-nya bersama dengan Killer Bee, tapi ternyata juga dibantu oleh kedua orang tuanya juga tiba-tiba gitu. Itu plot armor yang lumayan epic juga di Naruto seperti itu. Nah, itu ya namanya juga remaja pasti sulit ya untuk mengontrol emosi dan keputusan kayak gitu. Tapi ini beda, ini orang umur 30-an, om. Jadi lebih paham akan resiko. Jadi ya time skip-nya berapa bulan sih ini sebelum pertarungan finalnya, ini aku lupa. Time skip-nya seharusnya itu ada 3 bulan. Sana lupa karena ini komik manga ini rilisnya cuma 2 minggu sekali, jadi Sana sering lupa sama time skip yang digunakan di komik ini. Ini kan Kaiju No 8 sering melakukan time skip soalnya. Kayaknya 3 bulan. Jadi untuk waktu 3 bulan mengendalikan inner monster yang segini badasnya kayak gitu ya. Memang sulit, tapi kalau bagi orang yang umurnya mungkin udah 30 untuk mencapai keputusan beresiko seperti itu, kayaknya itu hal yang sebenarnya mudah gitu loh. Jadi meskipun ya namanya monster juga sih kayak di Naruto. Apapun itu memang sulit dia untuk dikendalikan, kan bukan manusia kan ya, nggak bisa hati ke hati, cia. Tapi untung di Naruto itu akhirnya bisa hati ke hati sih, lumayan unik gitu loh perjalanan mereka karena udah hidup selama 16 tahun. Sedangkan di sini di Kafka ini kan masih belum ada setahun nggak ya? Ada mungkin ya, udah ada setahun sih mungkin. Jadi memang masih perlu waktu lama dan di sini Kafka memang untuk mengendalikan monsternya ini kayaknya dibantu sama Narumi deh. Kita lihat scene yang sebelumnya kayak gitu. Itu pun jadi mengingatkan Sana di chapter berapa gitu. Ketika para staf itu berjalan di lorong tempat pelatihan itu sering terkena guncangan, bilangnya, oh itu Narumi yang sedang latihan sama Kikoru. Tapi nggak ditunjukin scene-nya. Beneran, itu cuman bilang para staf itu cuman bilang, oh itu Narumi sedang latihan sama Kikoru. Bilangnya gitu tapi nggak ditunjukin. Itu chapter berapa aku lupa. Tapi aku yakin saat itu mungkin itu sebagai spoiler sebenarnya itu Narumi sedang berlatih bersama Kafka malahan. Aku mikirnya kayak gitu. Aku lupa itu chapter berapa tapi ya Sana tahu itu. Udah dikomikin atau belum ya? Udah dirilis per buku atau kayaknya itu. Jadi ya akhirnya Kafka pun bisa mengeluarkan inner monsternya secara sadar ya di sini, meskipun resikonya pasti brutal permainan pertarungannya di sini. Tapi ya ini epic banget 110 ini, endingnya terlalu epic juga karena langsung ngeluarin berserk modenya, mode paling gila di sini, the real Kaiju kayak gitu. Tapi Kafka masih sadar kayak gitu. Tapi ya apakah Kafka bisa mengendalikannya dalam waktu lama? Itu bisa diketahui di chapter 111. Itu aja dari Sana untuk reaction sama pembahasan chapter 110. Kalau misal ada yang kurang yang perlu dibahas di chapter 10, boleh langsung tuliskan di kolom komentar biar kita bisa bahas bersama-sama di sana ya. Kayaknya ada yang kurang sih. Apa yo? Ya itu aja dulu sih. Semoga aja besok di chapter-chapter berikutnya juga terjawab ya, karena di sini Kafka belajar mengendalikan monster nomor 8-nya juga di bawah pelatihan sama pengawasan Narumi. Jadi belum menuju flashback. Kan biasanya kan biar bisa mengendalikan monsternya, inner monsternya kan harus flashback dulu. Di sini belum flashback gitu. Ya kayaknya bakalan bentar lagi deh bisa kayak gitu.
Itu aja dari sana. Gimana menurut kalian untuk 110 ini? Udah pada baca kan ya? Terima kasih buat yang udah nonton, udah like, udah subscribe. Sampai jumpa di reaction chapter 111. Bye-bye. Otsukare sama deshita. Saya masih hiatus, jadi belum bisa live streaming. Jadi bye-bye. Semuanya salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.